Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil qahar al-azizul jabbar mukawwirul laila 'alan nahar tadhkiratan liulil nuha wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa mustafah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Qala jalla fil ula yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyyata fa innaha nisfu dinikum. Wa qala jalla fil ula inna nazalna Qur'anan Arabiyyan. Amma ba'd. Anak-anak Ustaz sekalian yang dirahmati Allah, kira-kira terakhir kita bahas judul apa? Hijratul Uqul. Iya Ustaz. Hijratul Uqul. Sudah selesai? Belum. Nomor 5. Belum, sama yang mana? Sampai mana, Mas? Nomor 5. Sampai yang nomor berapa? Nomor 5 Ustaz. Sampai nomor 5. Nah, nomor 5 yang nuktah keberapa? Titik poin keberapa? Yang kedua, Tat. Poin yang kedua. Sekarang berarti poin yang ketiga ya? Mulai kedua, Tat. Mulai 2. Baik. Diperhatikan. Ya'udu talibu ila baladihi, kembalinya seorang mahasiswa ke negaranya. Waladaihi amalun, dan ia memiliki harapan. An yajidal makanata, mendapatkan posisi al-marmuqah yang mulia, posisi yang baik, posisi yang tinggi. Allati yastahiquha, yang ia berhak atas posisi tersebut. Jadi harapan seorang mahasiswa yang menuntut ilmu di luar negeri, bayangan dia adalah ketika dia nanti keluar, hati-hati pecah. Kayaknya Om itu. Kayaknya Om. Ya. Harapannya ketika nanti dia pulang adalah mendapatkan posisi yang baik, posisi yang layak, yang memang dia berhak atas posisi tersebut. Wa idza bihi, dan ternyata, idza bihi ternyata, itu harus kalian ini kan, idza bihi itu artinya ternyata atau fabana atau idza bihi, dan ternyata yajidu, dia mendapatkan atau mendapati ashkhasan, beberapa orang, aqalla minhu bikatsir, yang secara keilmuan dan kemampuan itu di bawah dia jauh. Yatamatta'una bimazaya aktsar, menikmati kelebihan yang lebih banyak daripada yang dia dapatkan. Fayanqalibu hadzal nasyat, maka berubahlah semangat ini. Wa hadat tafa'ul, dan rasa optimisme ini, ila huznin, menjadi kesedihan. Ala ma yahdutsu fi watanihi, atas apa yang terjadi di negerinya. Yaj'aluhu, hal tersebut menjadikan dia, yahjuruhu, meninggalkannya. Hajara, yahjuru, meninggalkan. Yaj'aluhu yahjuruhu, menjadikan ia meninggalkan negerinya. Kembali kepada watan.
Kalau yaj'aluhu kembali kepada dhamir yang ada di watonihi. Hi kembali kepada talib. Nah. Ila haitsu yajidul makanatal munasibah. Yang menjadikan ia meninggalkan negerinya tersebut menuju ke tempat manapun yang dia mendapatkan posisi yang sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi begitu. Kasusnya adalah kemudian ketika para ahli itu pulang ke Indonesia, saya mengkaji ke Indonesia saja, karena memang itu permasalahan kita, bahwa orang yang pintar-pintar di luar itu ketika di Indonesia, karena dia tidak punya posisi, meskipun dia adalah orang yang luar biasa, maka hanya akan menjadi mainan bagi orang-orang yang tidak berkompeten sebetulnya. Banyak sekali ilmuwan kita yang nggak mau pulang ke Indonesia. Karena kenapa? Karena di Indonesia itu pikirannya hanya sebatas perut dirinya sendiri. Maka susah. Maka menurut data terakhir, kementerian di Indonesia itu sudah banyak yang koruptif. Bahkan kalau saya mengikuti seminar terakhir, kalau seandainya kementerian kita betul-betul menegakkan anti korupsi, maka banyak kementerian yang harus gulung tikar. Karena pejabat-pejabat eselonnya, pejabat-pejabat tingginya banyak yang kemudian sebetulnya bermain di belakang. Banyak sekali. Dan ini miris bagi kita. Bahwa orang-orang yang berilmu, yang betul-betul berilmu, tidak honoris causa, hanya penghormatan, dan itu pun bisa dilobi sebetulnya, itu tidak diberikan panggung. Nah, ini masalah. Justru yang orang macam Abu Janda, munafik, diberikan panggung. Baik. Nah, ini muskilah di negeri kita sekarang. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, iftikar dual al-islamiyah ilal mukhtabaratil ilmiyah. Kebutuhan negeri-negeri Islam kepada studi banding ilmiah. Yaj'alul ulama, yang mana hal tersebut menjadikan ulama yuhajiruna, melaksanakan hijrah ilal biladil ghaniyah, ke negeri-negeri maju. Haitsu yajidunal jawal mulaim li abhathim, di mana mereka mendapatkan suasana yang cocok untuk penelitian mereka. Ini yang nomor 3. Nomor 4. Su tanzimil idari, buruknya administrasi, sistem administrasi. Fi ba'dil ahyan, di sebagian kejadian atau sebagian waktu, atau terkadang. Ba'dil ahyan terkadang. Jadi adanya buruknya sistem administrasi. Ya ja'alu ada dan kabiron, yang menjadikan sebagian banyak min haulai ulama, dari ilmuwan tersebut, ya buqauna muddatan tawilah, yang stuck di satu positions dengan jangka yang panjang. Yang tadhiruna ta'yinuhum fi makanin ma. Mereka seluruhnya menunggu untuk penunjukan kepada mereka ditempatkan di suatu tempat tertentu. Wa indama yanfadu saburhum, dan ketika habis kesabaran mereka, yudharruna, maka mereka terpaksa untuk melakukan hijrah. Ila haitsu, ke tempat manapun, yajidunal amala sari'an, mendapatkan pekerjaan secara cepat. Ini masalah yang selanjutnya. Ini adalah masalah hipotesa yang dituliskan oleh si penulis. Nah, ini masalah. Salah yang selanjutnya, in'idamul hurriyah as-siyasiyah wal fikriyah, ketidakadaan kemerdekaan secara politik ataupun merdeka dalam memilih arah politik, wal fikriyah, dan kemerdekaan di dalam berpikir, bebas berpikir. Minaham mimma yumayizul hayat as-siyasiyah,
fi mu'dhamil biladil islamiyah hatta inna kathiran minal mu'taqilina siyasiyin hum minal ladzina yahmiluna a'la syahadatil ilmiyah mimma yattaru aktsaruhum ila istiqrari fil kharij haitsu yajiduna minal hurriyati ma la yajiduna fi awtanihim. Adanya ketidakadaan kebebasan di dalam berpolitik dan berpikir itu adalah sebab yang paling penting yang membedakan kehidupan politis di sebagian besar negeri-negeri muslim. Bahkan sampai kemudian hatta sesungguhnya kathiron kebanyakan minal mu'taqilin dari para pemikir atau para pakar politik hum minal ladzina mereka adalah orang-orang yang memiliki atau membawa atau menepati tempat yang paling tinggi di dalam keilmuannya. Ala syahadatil ilmiyah. Jadi mereka tuh sudah sampai ke level profesor. Mimma yadhurruna aktsaruhum, yang mana hal tersebut memaksa mereka karena ketidakadaan kebebasan dalam berpikir dan kebebasan dalam memilih alur politik, memaksakan mereka untuk kemudian menetap di luar dari negeri mereka. Haitsu yajiduna minal hurriyah, di mana mereka mendapatkan kebebasan, kemerdekaan di tempat tersebut. Ma la yajiduna, yang tidak mereka dapatkan di negeri mereka. Nah, ini bahwa ketidakadaan kebebasan dalam berpikir dan memilih arah politik menjadikan banyak orang-orang yang kemudian ahli dan pakar di dalam bidang politik terpaksa untuk tinggal di luar negeri mereka. Contohnya di Saudi. Tidak satu dan dua orang dari para pemikir politik di Saudi yang mereka terpaksa harus tinggal di luar Saudi karena sistem di Saudi adalah sistem kerajaan. Sehingga perkataan yang kemudian mengkritik raja maka akan dikenai sanksi yang luar biasa. Bahkan kalau kita berbicara masalah hal-hal yang sifatnya berlainan kebijakannya dengan negara, maka kemudian kita akan di penjara. Misal, kalau kita berbicara di Saudi, berbicara masalah Palestina, kemerdekaan Baitul Aqsa dan lain sebagainya, maka dipastikan besok kalian tidak akan bisa menemui saya. Kalau saya bicara masalah Palestina, kemerdekaan rakyat Palestina, dia Al-Aqsa lain sebagainya, maka dipastikan besok saya tidak ada lagi bisa bertemu dengan kalian. Maka kebebasan dalam memilih jalan politik dan berpikir ini menjadi salah satu sebab penting yang menyebabkan eksodusnya para ilmuwan yang berpindah dari negeri mereka ke negeri yang lain, di mana mereka mendapatkan kebebasan dalam hal tersebut. Hunaka taksirun fi katsir minal ahyan minat talib alladzi la yamlikul qudrah ala tadhiyah. Juga sebab yang selanjutnya adalah taksir. Taksir itu artinya tidak totalitas. Ya malas-malasan atau tidak totalitas. Fi katsir minal ahyan minat talib alladzi la yamlikul qudrah ala tadhiyah. Adalah ketidaktotalitasan dari setiap mahasiswa atau mahasiswa yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk berkorban. Nah, jadi contohnya di Indonesia memang keadaannya lagi susah. Nah, terkadang banyak orang yang tidak memiliki sifat untuk rela berkorban demi negerinya, sehingga kemudian mereka meninggalkan negerinya. Hunaka taksirun fi katsir minal ahyan minat talib alladzi la yamlikul qudrah ala tadhiyah. Di sana terdapat adanya sifat ketidaktotalitasan di banyak kesempatan dari setiap mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan untuk berkorban. Baik. Ini adalah
hipotesis yang dituliskan oleh penulis berkaitan dengan kenapa banyak para ilmuwan yang berpindah ke negeri selain Muslim. Sekarang nomor 6. Hadhihi ba'dul asbab. Ini adalah sebagian sebab. Allati ja'alat aktsarul uqul, yang menjadikan kebanyakan ilmuwan Islam tuhajir, melaksanakan hijrah atau meninggalkan negeri mereka. Litusyarika fi bina'il hadaratil gharbiyah, untuk berpartisipasi di dalam membangun peradaban barat. Fahal fakarna fi tafadi hadhil mushkilat wa darsi kulil asbab allati tadfa'uhum ilal hijrah litastafida minhum awtanuhum allati anfaqat alaihimul amwal al-katsirah. Bentar ya. Bentar. Nah. Taib, mana tadi? Fal fakarna fi mana tadi? Nah. Oh, taib. Fal fakarna fi tafadi. Dan apakah kita telah memikirkan di dalam cara bagaimana kemudian kita meloloskan diri atau menghindari atau mengalihkan atau lolos dari tafadi, itu lolos dari menghindarkan diri, tafada ya, di dalam menghindari permasalahan-permasalahan ini dan mempelajari wadarsi kullal asbab, dan mempelajari setiap wadarsin kullal asbab, dan mempelajari setiap sebab-sebab allati tadfa'uhum, yang mendorong mereka ilal hijrah, untuk melakukan hijrah. Artinya adalah, apakah pernah kita berpikir bagaimana caranya untuk menghindari masalah ini dan mempelajari setiap sebab-sebab yang mendorong mereka untuk hijrah, agar supaya litastafida minhum, agar supaya negeri-negeri mereka itu mendapatkan manfaat dari para ilmuwan tersebut, yang mana negeri mereka tersebut telah memberikan atau membiayai kepada mereka dengan biaya yang sangat besar dan sangat banyak. Nah, itu adalah di nomor 6. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Ustaz, artinya litusyarika. Ada pertanyaan? Mana yang tidak dipahami? Apa? Artinya litusyarika. Litusyarika apa tuh? Syaraka yusyariku, berpartisipasi, berkontribusi juga boleh. Li itu lamnya adalah lam. Lamun nawasib. Jadi lamun nawasib kan ada beberapa huruf yang menjadi nawasibul mudhari'. Itu syarika, itu lamnya adalah lin nawasib. Baik. Syaraka yusyariku artinya berkontribusi dan berpartisipasi. Nah, Ustaz, jazakallah. Dan yang lainnya, Artinya ya bakauna mudatan toila itu apa? berdiam, stuck. Mudah itu waktu, tawilan lama. Jadi dia itu nganggur, ya bukauna mudatan tawilatan itu nganggur. Nganggur lah lama. Kan sekarang banyak lulusan S2, lulusan S3, banyak yang nganggur karena kita tidak bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan mereka supaya kemudian negara ini menjadi negara yang baik. Bukan jarang lagi anak-anak yang lulusan S2 justru mereka kesusahan untuk mencari kerja. Bahkan saya baru saja mendapatkan informasi di Bandung, ada seorang guru yang sudah sepuh. Padahal dia mempunyai sertifikat di dalam mengajar bahasa Sunda, bahasa Perancis, bahasa Inggris,
dan beberapa bahasa asing yang lainnya. Untuk menjadi PNS dari dulu sampai sekarang nggak bisa-bisa. Sebabnya karena apa? Ya karena memang data yang tidak lengkap dan lain sebagainya. Artinya betul-betul kita ini belum terlalu bisa untuk kemudian menghargai orang-orang berilmu. Nah, ini masalahnya. Baik. Ya boko namun datang tawilah itu ya boko bakia ya boko artinya menetap, tinggal, atau bisa kita katakan nganggur. Baik. Pertanyaan yang lain? Yumayizu Ustaz. Ustaz. Yumayizu mayyaza yumayizu yang membedakan. Jadi hal yang paling membedakan kehidupan perpolitikan negara Islam dengan negara yang lain. Jadi mayumayizu itu adalah ketidakadaan kebebasan di dalam memilih arah politik dan kebebasan di dalam berpikir dan menyampaikan pendapat itu adalah hal yang paling mendasar yang membedakan kehidupan politik di sebagian besar negara-negara Islam. Contohnya apa? Banyak. Kayak di Saudi. Saudi itu meskipun saya alumni university di Saudi, tapi bukan berarti saya nggak bisa mengkritik. Karena kalau berbicara masalah Al-Aqsa, saya dikasih tahu sama teman saya. Kalau kita bicara masalah Al-Aqsa, kemerdekaan Palestina dan lain sebagainya, dipastikan orang yang tadi kenal dengan kita, mereka nggak akan mau kenal dengan kita. Kenapa? Karena mereka takut dicokok oleh petugas. Contoh lagi ketika di Mesir, ketika kita berbicara masalah Ikhwanul Muslimin, maka dipastikan kalian besok akan hilang. Paham? Inilah yang kemudian menjadikan beberapa tokoh-tokoh pemikir ataupun pakar-pakar politik, mereka terpaksa untuk pindah dari negeri mereka mencari suaka ke negeri yang lain, yang dimana di negeri tersebut mendapatkan kebebasan di dalam berpikir dan menyampaikan pendapat. Nah, pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Di Indonesia pernah. Kenapa? Di Tidak? Indonesia pernah kayak gitu kan? Oh, pernah. Sekarang pun juga masih. Saya kira sekarang pun juga masih, karena kita masih memiliki undang-undang yang sebetulnya dimaksudkan untuk mengawasi keuangan. Artinya adalah undang-undang yang diberikan masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kemudian mengawasi aliran uang negara, ternyata kemudian digunakan untuk membukam siapa-siapa saja yang mengkritik pemerintah. Karena memang kita ini tidak siap untuk berdemokrasi. Asas dasar demokrasi, mau orang dia mau memiliki ide untuk mendirikan negara Islam atau ingin mendirikan negara Hindu atau ingin mendirikan negara Kristen, secara asas demokrasi boleh. Kalau memang kita demokrasi.
Nah, itu tuh penting. Baik. Maka nggak sedikit Baik, Ustaz. yang kemudian banyak yang dicokok. Tahu-tahu nggak ada gitu. Banyak. Kalian tahu nggak? Per 2017 sampai dengan 2018 sudah ada 400-an kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi. Ya saya kira nggak semua polisi buruk, enggak. Pasti ada polisi yang baik juga ada. Tapi begitulah, hidup itu pertarungan. Bagi polisi yang baik di dalam badan kepolisian negara, maka saingannya dengan polisi yang tidak baik. Dan itu akan terus seperti itu. Yang namanya hak itu akan terus bertarung dengan al-batil sampai hari kiamat. Kalau hak tidak bertarung dengan al-batil, ini masalah. Masalah. Untungnya hak itu tidak atas nama orang. Hak itu adalah tuntunan teks-teks agama. Baik. Ini ada pertanyaan yang lain? Saya kira tidak ada pertanyaan yang lain. Setelah ini tugas, silakan kalian kerjakan dan dikirimkan ke saya. Terakhir kapan Ustaz? Terakhir silakan nanti malam. Jam berapa? Jam 9. Kirimkan ke email saya. Silakan buka halaman 110. Halaman 110, tadrib 1 dan tadrib 2 dikerjakan. Jam 10 terakhir dikumpul. Jam 9 terakhir dikumpulkan. Barakallahu fikum wa nafa'a wa iyyakum mimma qara'na min hadzal kitab. Akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.